Apakah tempat ketujuh? Tidak buruk. Saya bisa melakukan ini dengan lebih dari 200 Pillmaster. Kakek biasanya tidak menyakitimu. Di sebuah rumah megah, Gongsun Liang memegang cermin giok, dan bayangan ilusi seorang lelaki tua berkedip. Wajah dan seringai senyum lelaki tua itu, memberi orang perasaan stabil seperti gunung Tai. Kilatan cahaya dari waktu ke waktu di matanya, tetapi sangat tak terduga. Orang ini adalah cucu dari keluarga bangsawan cucu dan kakek dari cucu Puyang. Gongsun Liang tertawa, dan cukup bagus berada di 1% teratas. Orang tua itu berkata lagi, ketika kamu kembali, kakek akan membutuhkan hadiahmu, tetapi kamu tidak boleh sombong. Anda harus mengikuti tes setelahnya, mengerti? Cucu mengerti. Gongsun Puyang menundukkan kepalanya, tetapi melihat lelaki tua itu seolah memikirkan sesuatu, dan bertanya, ya, saya mendengar sepupu Anda mengatakan bahwa ujian tahap pertama ini, seseorang dan gadis keluarga Feng terikat untuk kejuaraan. Apakah ini benar-benar terjadi? Berbicara tentang masalah ini, sudut mulut Gongsun Yunyang berkedut. Wajahnya agak tidak wajar, dan dia bahkan memarahi keluarganya tentang segala hal. Tidak tahu apakah tuan muda ini baru saja dicukur oleh pria itu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa kewalahan. Gongsun Yunyang hanya bisa mengakuinya dengan anggukan. Ada orang seperti itu, tapi ini hanya ujian tahap pertama. Orang tua mendengar ini, tetapi mengerutkan kening. Tes tahap pertama juga merupakan tes, apalagi kamu tidak bisa melihatnya. Alasan mengapa keluarga Feng bersedia menjadi tuan rumah surga terpilih pasti ingin mengambil kesempatan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Gadis keluarga Feng memang tidak sederhana. Dia bisa mengejar beberapa orang tua di usia muda. Bisakah dia sebanding dengannya? Setelah pelajaran, lelaki tua itu kembali berkata, biasanya, kamu harus meminta nasihat dari orang lain, dan jangan memikirkan gadis Yanan. Sudut mulut Gongsun Yunyang berkedut bukan karena ditanya tentang cinta oleh para tetua, tapi, meminta nasihat pria itu. Dia cemas Qin Yichen tiba-tiba melakukan kekerasan di jalan. Dan lelaki tua itu memperingatkan, juga, jika kamu bisa bergaul dengan orang lain, jangan balas dendam, 1 juta, tahu. Petik 2, Gongsun Yunyang terdiam beberapa saat, berpikir bahwa aku sepertinya telah membalas dendam terhadap orang itu. Saya dibujuk oleh orang tua saya untuk bergaul dengan seorang pria yang kehilangan muka, dan suasana hati Gongsun Yunyang sangat lelah. Untungnya, lelaki tua itu menanyakan beberapa kata lagi, dan bayangan ilusi itu berangsur-angsur menghilang. Hanya Gongsun Liang yang tersisa, dan ketika dia menghadapi para tetua, dia menyatu dengan baik dan menggantinya dengan sentuhan dingin dan keras. HMPH, pria itu saja, apakah layak membiarkan tuan muda ini turun dan berteman? Bukankah tahap pertama telah menunjukkan sedikit pusat perhatian? Ada 2 game lagi, saya tidak percaya. Pada saat yang sama, di halaman antik, apakah kamu mengatakan bahwa selain gadis keluarga Feng, ada orang lain yang nilainya di atas kamu? Bayangan ilusi lelaki tua sedikit menyipitkan mata. Dengan posisinya yang tinggi dan panjang, membuatnya bangga seperti Zhong Qinglin. Kembali ke leluhur tua, ini memang masalahnya, dan orang itu serta Feng Fanyi mendapat skor sedikit lebih baik dariku. Pria tua itu menghela nafas, lalu membuka matanya lagi, tetapi dengan kekerasan yang keras. Qinglin, apakah kamu malas dalam beberapa tahun terakhir? Zhong Qinglin mendengar ini dan menggigil. Sama sekali tidak ada, cucu tidak pernah malas. Lelaki tua itu melihatnya sejenak, dan kemudian nadanya sedikit mereda. Kamu tahu. Jangan salahkan leluhur tua karena bersikap jahat padamu. Anda berbeda dari orang lain. Itulah yang terjadi ketika Anda masuk ke Alchemy Dao. Mengerti? Qinglin mengerti. Zhong Qinglin menundukkan kepalanya sedikit, tetapi matanya bersinar dengan cemerlang. Leluhur tua dan yakinlah, pencapaian kekuatan roh hanyalah lapisan pertama dari Pillmaster untuk menguji itu saja. Setelah ujian, Qinglin akan mengambil kembali yang pertama. Orang tua itu akhirnya menyatakan persetujuannya. Seperti inilah keluarga Zhong saya di Patriark masa depan. Leluhur tua sedang menunggu kabar baikmu. Bayangan ilusi berangsur-angsur menghilang, dan Zhong Qinglin, yang duduk dengan erat, perlahan mengangkat kepalanya. Rasa hormat menghilang, digantikan oleh roh seperti pedang. Tunggu dan lihat, apakah kamu Qin Yichen atau Feng Fanyi? Aku Zhong Qinglin, dan aku tidak pernah tahu apa itu detik. Adegan ini dipentaskan di seluruh Heavenly Abyss City. Pillmaster yang menghadiri Heaven's Chosen akan ditanyai oleh kekuatan di belakangnya. Selain menanyakan tentang nilai dan dorongan, tidak dapat dihindari untuk menanyakan siapa yang pertama. Ini sama dengan menanyakan kepada orang tua di setiap kelas yang sudah mengikuti tes pertama. Jadi, mau atau tidak, semua pihak Pillmaster menyebutkan nama Qin Yichen. Kisah mampu bersaing dengan gadis iblis keluarga Feng segera beralih ke tembakan besar keluarga alkimia Dao aristokrat. Terutama ketika Yuan kota surgawi Qilin mempelajarinya, itu adalah keberuntungan. Untungnya, tidak ada balas dendam pada awalnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak hanya di kota Tian. Adapun apa yang terjadi, Qin Yichen tidak diketahui. Orang-orang sedang duduk di restoran,
tetapi nama mereka telah menyebar ke seluruh dunia. Meskipun itu hanya tes tahap pertama, Qin Yichen tidak diketahui ketika dia pertama kali datang, tetapi secara bertahap mendekati persyaratan yang ditinggalkan oleh Zhang Wuyuan. Setelah minum dan bersenang-senang, Qin Yichen masih memutar jendela ketika dia kembali ke Inn. Itu benar-benar menjengkelkan ketika dia sedang berjalan di jalan barusan. Masih ada 7 hari tersisa untuk pertandingan kedua dan sudah terlambat untuk memulihkan Sea of Consciousness. The True Origin sedikit membengkak, dan anggurnya menghilang. Namun, Qin Yichen masih mengerutkan kening, dan bahkan sedikit khawatir. Tes tahap pertama adalah tentang pencapaian kekuatan roh, dan tes selanjutnya pasti tentang menyempurnakan resep pil. Jika berada di benua 10.000, tentunya dia tidak perlu khawatir. Tapi di sini, itu sudah menjadi papan pendeknya. Tidak ada alasan untuk itu. Banyak bahan obat dan obat mujarab yang belum pernah dihubungi. Dibandingkan dengan murid keluarga aristokrat lainnya, mereka pasti lebih rendah. Lupakan saja, para prajurit akan memblokir Water Upper Suits, dan usaha keras akan dilakukan. Setelah bisikan pelan, Qin Yichen memikirkan bisnis yang serius. Beli Frostweed dan material lainnya. Ini adalah acara besar pertama. Tapi pembelian Blood Pool dan yang lainnya terlalu sedikit, lagi pula hanya bisa dibatasi di Heavenly Abyss City. Ketika Zhang Jinrong bertanya tentang hasilnya barusan, Qin Yichen ingin mendiskusikannya dengannya, tetapi dia berada di sebuah restoran dengan banyak mata. Mengambil kesempatan ini, setelah memikirkannya, Qin Yichen akhirnya mengeluarkan Liu Tianling. Setelah beberapa saat, bayangan ilusi Lin Huaxian muncul. King, ada apa? Tapi dia melihat ekspresi muram Qin Yichen. Senior Lin, Junior harus berdiskusi dengan tuan-tuan kota. Lin Huaxian terkejut, tetapi melihat martabat langka di wajah Junyi. Dia tidak banyak bertanya, tetapi meninggalkan hukuman untuk menunggu. Saya hanya berbisik dalam hati bahwa ini baru saja dihubungi. Apa yang telah terjadi? Setelah beberapa saat, siluet Zhang Jinrong berangsur-angsur muncul, dengan sedikit keraguan di antara kedua matanya. Tetapi jika Anda ingin berdiskusi satu sama lain, Anda dapat langsung berkomunikasi dengan Zhang Jinrong, menunjukkan status Qin Yichen hari ini. Yichen, kenapa kamu mencariku? Sekarang setelah diputuskan, Qin Yichen secara alami tidak ragu-ragu, langsung ke intinya. Tuan-tuan kota, apakah menurut Anda ramuan penatua tamu itu luar biasa?